perannya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pembentukan MIAI. Pada tahun 1937, para tokoh NU yakni Kiai Haji Abdul Wahab Hizbullah dan Kiai Haji Dahlan Kebon Dalem bersama tokoh Muhammadiyah Mas Mansur dan Syarikat Islam Pondok Amiseno bersatu membentuk MIAI. MIAI dibentuk dari hasil pertemuan pada tanggal 18 sampai 21 September 1937. Ini juga menanggapi seruan Kiai Haji Mas Syarif untuk bersatu. Tujuan dan manfaat pembentukan MIAI yakni 1. Mengatasi pertikaian antar umat Islam, 2. Mengatasi masalah ekonomi, pendidikan, dan tekanan dari penjajah, 3. Menghadapi serangan dari golongan non-muslim dan ateis yang terus-menerus menghina Islam, terutama menghina Nabi Muhammad. Kongres MIAI dan pembentukan KAI. Pada tahun 1940, Kongres MIAI diadakan di Solo. Kemudian, kelompok nasionalis membentuk GAPI, Gabungan Partai Politik Indonesia, yang dipelopori oleh Mr. Sartono, Gerindra, Soekardja, Parindra, IJ Kasino, Katolik, dan Oto Iskandar Dinata, Pasundan. MIAI dan GAPI memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan cara pandang dan strategi yang berbeda. Pertemuan MIAI dan GAPI pada tahun 1941, pertemuan antara MIAI dan GAPI menyepakati untuk menyelenggarakan kegiatan bersama dengan nama Kongres Rakyat Indonesia. Kongres Rakyat Indonesia, Korindo. Kongres ini mengajukan tuntutan pada pemerintah Belanda dengan tema Indonesia berparlemen, yakni agar rakyat Indonesia diberi kebebasan membentuk parlemen sendiri yang dipilih oleh bangsa Indonesia, bukan parlemen model Volksraad yang ditunjuk oleh Belanda. Kiai Wahab secara resmi mengutus Kiai Haji Mahmud Siddiq sebagai utusan NU untuk mewakili NU dalam Kongres Rakyat Indonesia ini. Reaksi pemerintah kolonial ini merangkul MIAI dan GAPI untuk dijadikan milisi Belanda untuk menghadapi Jepang. Tetapi hal itu para pendiri NU dan petinggi MIAI menolak menjadi milisi Belanda. Akhir pemerintahan kolonial, yakni Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang di Kalijati, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Dikarenakan tentara yang terbatas tanpa dukungan dari bangsa Indonesia, maka pertahanan Belanda menjadi keropos. Selanjutnya adalah menghadapi penjajahan Jepang. Poin yang pertama adalah pendudukan Jepang di Indonesia. Jadi, Jepang mendarat dan mengambil alih pemerintahan Indonesia itu pada tanggal 29 April 1942. Jepang menampilkan diri sebagai saudara tua, bukan lagi sebagai seorang penjajah, dengan membawa slogan tigaannya yakni Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia, dan Nippon Cahaya Asia. Namun, para ulama seperti NU dan MIAI tidak percaya dan tetap waspada akan datangnya Jepang ke Indonesia. Selanjutnya adalah kebijakan Jepang di Indonesia. Semua yang berbau Belanda seperti politik, militer, pendidikan, dan bahasanya itu dihancurkan. Sumber daya ekonomi yang ada di Indonesia diambil untuk kepentingan militer yang menyebabkan kelangkaan pangan pada saat itu. Semua organisasi politik dan keagamaan seperti NU, MIAI, Muhammadiyah, PNI, dan Gerindra dibekukan dan tokoh-tokohnya ditangkap. Jepang menunjukkan watak penjajahan yang sangat keras dan kejam, sama seperti Belanda pada saat itu. Selanjutnya adalah penangkapan tokoh NU. Banyak tokoh agama dan politik ditangkap termasuk Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Mahfud Siddiq. Keduanya dipenjara bersamaan dengan tokoh NU di daerah.
Tokoh yang masih bebas ada Kiai Haji Wahbasullah dan Kiai Haji Wahid Hasyim. Beliau berdua memperjuangkan dan menyelamatkan organisasi, juga membebaskan para ulama yang telah ditangkap oleh Jepang. Poin selanjutnya adalah usaha pembebasan tokoh NU. Jadi Kiai Haji Wahbasullah menggunakan keahliannya dalam hukum pidana dan perdata. Ia menemui pejabat militer Jepang untuk menjelaskan bahwasannya para ulama itu tidak memberontak, hanya saja beliau-beliau ini menolak untuk menyembah dewa matahari. Karena apa? Karena sangat bertentangan dengan agama Islam. Hasilnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Mahfud Siddiq dibebaskan, serta dilanjutkan dengan pembebasan ulama NU di berbagai daerah seperti Purwokerto, Wonosobo, Kebumen, Jawa, dan Madura. Selanjutnya adalah perubahan kebijakan Jepang. Jadi Jepang itu menyadari cara kekerasannya itu tidak efektif untuk mulai mendekati tokoh masyarakat. Beberapa organisasi mulai kembali diizinkan beroperasi. Dan Jepang membentuk Putra atau Pusat Tenaga Rakyat yang dipimpin langsung oleh tokoh nasional seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantara. Dan selanjutnya adalah pembentukan Masyumi. Jadi para ulama membentuk organisasi baru yaitu Masyumi atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia pada bulan Oktober tahun 1943 dan direstui langsung oleh pemerintah Jepang. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjadi pemimpin tertinggi. Beliau juga menjabat sebagai Ketua Sumubu Departemen Agama, dan untuk tugas-tugas hariannya dijalankan oleh anaknya yakni Kiai Haji Wahid Hasyim. Dan selanjutnya adalah strategi menuju kemerdekaan. Melalui Masyumi dan Sumubu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Soekarno menyusun kekuatan perjuangan kemerdekaan dengan membentuk laskar-laskar kemerdekaan dan pasukan paramiliter. NU memanfaatkan jaringan di seluruh Indonesia untuk pemuda Islam agar mengelola pemerintahan setelah Indonesia sudah merdeka. Menyatukan Islam dalam Ormas Masyumi. Ormas ini merupakan gabungan dari berbagai organisasi kemasyarakatan Islam yang ada di Indonesia seperti NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, dan sebagainya. Dalam Masyumi inilah umat Islam Indonesia bersatu memperjuangkan aspirasinya, termasuk cita-cita untuk merdeka. Nah, pada saat itu banyak pemuda Indonesia yang direkrut menjadi pasukan Jepang yang bernama Haiho. Kemudian para aktivis Putra meminta agar diberikan kebebasan untuk membentuk laskar kalangan pribumi sendiri. Ketika Jepang menyetujuinya, maka didirikanlah organisasi kelas sekarang bernama Pembela Tanah Air atau PETA. Organisasi ini dilatih kemiliteran oleh Jepang. Lalu Kiai Wahid Hasyim melakukan lobby ke Jepang agar kalangan santri dibolehkan membentuk barisan pembela Islam. Nah, ketika permohonan itu disetujui, maka dibentuklah Hizbullah yang dipimpin oleh Kiai Haji Zainul Arifin dari organisasi NU, dan Laskar Sabilillah dipimpin Kiai Haji Masyhur NU. Nah, latihan ini diikuti oleh semua ormas mulai dari Nur Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, dan sebagainya. Dalam membentuk militer itu, barisan kiai yang dipimpin Kiai Wahab memberikan wirid, hizib, dan jurus yang berasal dari Pangeran Diponegoro. Hizbullah dan Sabilillah selalu muncul di permukaan. Coba sebaliknya, keberadaan barisan kiai yang dipimpin oleh Kiai Wahab ini memang sangat dirahasiakan karena anggotanya terdiri dari para kiai sepuh. Beberapa anggotanya adalah Kiai Petarung, penerus amalan di Diponegoro, dan yang dulu pernah berlatih bersama Kiai Wahab di Mekah. Kelahiran barisan kiai ini tidak diketahui persis karena ia merupakan komitmen para kiai sejak lama.
ketika Jepang mulai menangkapi para ulama, mereka sudah bertindak saat Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Mahfud Siddiq dipenjarakan Jepang. Maka Kiai Wahab Hasbullah telah menunjukkan keaktifannya membela para kiai yang dipenjara. Kiai Wahab sebagai pendiri NU sekaligus ketua barisan kiai atau barisan ulama keliling Jawa mengobarkan semangat perlawanan yang membela mereka di pengadilan untuk membebaskan para kiai yang ditahan. NU menjalankan langkah politiknya berdasarkan prinsip fikih atau furduraini atau memilih bahaya terkecil yang dikenal sebagai minus maklum. Lalu pada bulan Mei 1945 dibentuklah lembaga yang disebut Dokuritsu Junbi Eusakai atau Badan BPUPKI. Upaya ini disambut baik oleh kalangan nasionalis maupun kalangan Islam. Setelah dilakukan berbagai persiapan, BPUPKI yang dipimpin oleh Dr. Raji Madini memulai sidang pertamanya pada 16 Mei 1945 untuk merancang gambaran tentang masa depan Indonesia merdeka lengkap dengan wilayah negara serta konstitusinya. Mengingat situasi nasional dan global yang kacau, perang berkobar di seluruh daratan Eropa dan Asia serta Amerika, dan perang besar inilah yang kemudian disebut dengan Perang Dunia Kedua. Akibat perang besar itu, maka seluruh kegiatan BPUPKI berhenti. Pertempuran besar berakhir ketika dua kota besar di Jepang yaitu Hiroshima dan Nagasaki pada awal Agustus 1945 dibom atom oleh tentara Amerika Serikat. Oke, dan di sini saya akan menerangkan tentang peran barisan kiai yang dipimpin langsung oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Oke, jadi dulu waktu seperti kayak barisan kiai dipimpin langsung oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Berbeda dengan Hizbullah dan Sabilillah yang selalu muncul di permukaan. Terus sebaliknya itu keberadaan barisan kiai yang dipimpin langsung oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah ini memang sangat dirahasiakan. Saya nggak tahu kenapa. Terus karena anggotanya itu terdiri dari para kiai-kiai sepuh gitulah ya. Para kiai-kiai sepuh. Terus yang memang tidak pernah muncul di permukaan. Bahkan diantaranya itu sudah tua renta dan tidak bisa melihat, terus sudah tidak bisa berjalan. Tetapi mereka itu sangat disegani. Sebagian besar mereka pentus laskar di Ponegoro. Kelompok inilah ya yang sebenarnya yang membidani lahirnya Hizbullah dan Sabilillah. Terus yang kedua itu memberikan wirid dan jurus dari Pangeran Diponegoro. Mereka itu yang kemudian berangkat ke Ambarawa dan Surabaya melawan Belanda dan sekutunya, terutama Inggris. Para kiai itu termasuk Kiai Yahya dari Malang itu beristighosah mendatangkan ribuan laskar misterius dalam pertempuran 10 November 1945. Oke. Dan itu bertempat di Surabaya dengan mengamalkan wirid bersama dengan para santri di pesantrennya. Terus bentar guys ya. Oke, saya akan melanjutkan. Terus beberapa anggotanya itu adalah kiai yang dahulu pernah berlatih bersama Kiai Haji Wahab di Mekah, kayak seperti Kiai Haji Abbas Buntet, terus beberapa kiai lainnya lah. Terus disebutkan bahwa ketua barisan Kiai Solo itu langsung dipimpin oleh Kiai Haji Abdurrahman. Ya, Kiai Haji Abdurrahman yang usianya itu sudah
sangat uzur banget guys. Terus barisan Kiai Sragen dipimpin oleh Kiai Haji Bulkin. Terus para kiai itu menjadi pembimbing gitulah, pembimbing, terus memberitahukan pada pasukan Hizbullah kapan musuh akan datang, terus kapan harus menyerang, itu kan harus ada aba-abanya. Namun dengan demikian barisan kiai ini punya kantor tersembunyi di salah satu yang berada di daerah Surabaya, itu namanya MBO, Markas Besar OE Lama. Oke. Terus putra Kiai Haji Wahab sendiri, yaitu Mayor Wahab menjadi komandan Batalion Hizbullah Jombang. Terus setelah Jepang dikalahkan tentara sekutu, maka Laskar Hizbullah dan barisan kiai itu dikerahkan untuk menghadapi sekutu yang akan datang lah, ya, menjajah kembali negara ini gitu loh. Terus mereka itu berperang setelah dikeluarkannya resolusi jihad pada 22 Oktober 1945 yang mewajibkan setiap muslim itu untuk berperang. Nah, mempertahankan kemerdekaan melawan sekutu dan Jepang. Jadi dulu itu harus anak-anak muda itu dikumpulkan untuk melawan sekutu, para sekutu, terus Jepang gitu. Terus kesibukannya Kiai Haji Wahab itu sebagai pemimpin barisan kiai semakin meningkat. Para kiai sepuh itu digerakkan, tentu saja kiai ini berperan di posisi yang sangat penting, yaitu sebagai penggerak lah, spirit perlawanan. Sudah seperti Bapak itu sudah sangat baik guys. Terus di bawah komando Kiai Wahab, maka Kiai Subeki dari Pakakan bertempat di Jawa Tengah lah, keturunannya pasukan Diponegoro. Itu akhirnya ikut turun gelanggangan dengan dengan memberi senjata para pemuda. Oke, para pemuda dengan senjata yang telah dimantrai. Mantra itu apa sih? Mantra itu adalah diberi doa, paham kan? Terus sebagai ketua barisan kiai, Kiai Haji Wahab juga turun ke medan perang. Jadi Kiai Haji Wahab itu gak hanya melihat saja, dia juga turun di medan perang dan mendampingi para komando Hizbullah dan Sabilillah di front Malang, terus di Mojokerto, di Magelang, termasuk Ambarawa yang tadi saya sebutkan. Seolah-olah itu tidak mengenal lelah lah, menempuh jarak yang sangat jauh-jauh sekali kan ya, dari Mojokerto ke Malang, dari Malang ke Magelang, itu kan jauh banget tuh. Para kiai ini tuh menolak kompromi dengan bentuk apapun dengan penjajah. Oke, netizen belanja seperti PID dan Nevis mencium gerakan rahasia para kiai itu. Karenanya Bandarpres dan Rock itu saat agresi militer berusaha mendekati para kiai dengan tipu dayanya. Tapi kok seperti contohnya kok mendatangkan kok membagian Al-Quran, terus selamat kok mengucapkan selamat hari besar Islam gitulah. Pokok itu sangat susah dulu itu. Kita itu harus berperang. Nah, terus ketika tipu daya itu tidak mempan atau tidak guna, terus akhirnya mereka itu menculik para kiai yang ada di situ. Seperti Kak Kiai Haji Maksud Jember langsung ditembak mati. Terus kayak Kiai Haji Ahmad dari Gunung Belitik, terus jadi Madura itu tempat menjadi buron jejer. Bahkan Kiai Haji Abdul Ghani, ketua NU Jawa Tengah itu diculik guys. Terus kerasnya tekanan yang dilakukan Belanda itu selama agresi pertama tahun 1947 dan agresi kedua itu tahun 1948. Nah, itu tidak membuat barisan kiai ini surut, tapi malah sebaliknya mereka itu tetap semakin solid melihat kegigihan mereka berjuang. Terus di medan perang itu itu bisa membuat dimengerti kalau mereka itu menolak mentah-mentah terhadap perjanjian sing digawe karo politis Belandis iku lho, atau bermental Belanda iku lah, sing melahirkan perjanjian Linggarjati maupun perjanjian Renville. Nah, dugaan para ulama itu benar terbukti perjanjian itu hanya tipuan. Jadi para ulama itu sudah sudah mengetahui lah bahwa itu tipu daya dari mereka. Untuk tujuannya dari menipu itu kayak mengebiri kebebasan lah dan menggerogoti wilayah Republik. Nah, tidak lagi seluas Nusantara, tapi hanya tinggal
sebagian Pulau Jawa saja.